bagus juga ya pemirsa. Saya hari ini kesini nggak pengen beli mobil sih sebenarnya, tapi kesini ini spesial sekali. Tapi saya ingin menyapa dulu. Halo pemirsa Merples TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Yusman Riyadi dapat kembali menjumpai Anda di program Open Your Mind. Dan seperti biasa, setiap edisinya kita akan ngobrol bersama dengan narasumber yang akan kita hadirkan dan kita ajak ngobrol lebih dalam lagi. Kali ini saya sudah berada di salah satu showroom yang ada di kawasan Benua Anyar, Kota Banjarmasin. Sekaligus juga kediaman dari narasumber yang akan kita ajak ngobrol untuk edisi hari ini. Beliau adalah owner atau pemilik dari Istana Motor. Dan mungkin tidak banyak yang tahu seperti apakah perjalanan hidup dan perjalanan karir beliau sehingga beliau bisa sesukses sekarang. Seperti apakah obrolan kami? Ikuti saya hanya di Open Your Mind. Nah, pemirsa Merples TV, kali ini saya sudah berada di depan kediaman dari narasumber kita hari ini, owner atau pemilik dari Istana Motor. Langsung kita masuk yuk. Selamat pagi, kita dari Merples TV pengen ketemu Pak Yanto, bisa? Oh iya, boleh. Masuk dulu, Om. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo Mas Yusman. Halo Pak Haji. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan. Terima kasih Pak. Wah, ini lagi sibuk apa sih Pak akhir-akhir ini kalau boleh tahu? Bulan puasa kebetulan santai saya. Santai. Oke. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doanya. Yang jelas pastinya juga disibukkan dengan berbisnis juga pastinya. Insya Allah. Alhamdulillah. Pak, ini kan nggak banyak orang yang tahu. Kalau kita ngomongin soal Istana Motor, itu pasti udah banyak yang tahu. Karena di kawasan Benua Anyar itu pasti terpampang gitu kan, showroom ini gitu. Bahkan nih katanya showroom jadi showroom terbesar di Kalimantan. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi, amin. Masih tetap berdoa loh. Amin. Tapi nggak banyak juga yang tahu Pak terkait dengan perjalanan hidup, boleh bilang seperti itu, perjalanan karir lah istilahnya dari seorang ownernya langsung atau pemilik dari Istana Motor itu. Kalau banyak yang bilang ada pepatah atau ada istilah from zero to hero, dari nol menjadi hero atau pahlawan atau from nothing to be something. Apakah itu juga berlaku dari hidup seorang Pak Haji Yanto ini? Karena kalau saya lihat ya Pak ya, backgroundnya Bapak ini di foto itu ada berpakaian abdi negara dari background militer nampaknya. Tapi kok akhirnya memutuskan sekarang untuk menjadi seorang pebisnis seperti itu. Boleh diceritain nggak Pak dulu awalnya seperti apa sih backgroundnya dari seorang Pak Haji Yanto ini? Oke. Terima kasih sebelumnya. Jadi saya sebenarnya, mohon maaf, orang yang nggak patut ditiru sebenarnya. Kenapa? Karena apa? Saya hidup ini nggak punya cita-cita. Dulu? Iya, dulu nggak punya cita-cita karena saya sadar diri. Memang saya di kampung dari orang yang memang orang yang nggak mampu, orang datang tua. dari background keluarga yang tidak mampu dulu. Iya, bahasanya nasi pun saya makan sehari sekali aja. Aslinya dari mana dulu Pak? Dari Pati, Jawa Tengah. Pati, Jawa Tengah. Iya. Itu dulu, ini cerita bener dari Bapak yang dulu nggak istilahnya makan aja susah. Iya. Waktu kecil. Iya. Lalu masa-masa sekolah waktu itu seperti apa? Apakah bisa lanjut sekolah atau harus terhenti atau seperti apa dulu? Ya, kebetulan saya nomor 4 dari 7 bersaudara. Jadi kakak-kakak saya semua ya jatahnya dari orang tua cukup SD aja. Karena orang tua itu mengharap anak itu merantau. Karena orang tua saya masih punya prinsip banyak anak, banyak rezeki. Jadi pendidikan itu nomor sekian. Oh, oke. Jadi jatahnya kakak dulu SD? SD, semua SD. Semua SD? Iya. Kalau ke Pak Haji Yanto itu nomor 4 berarti? Iya. Dari 7 bersaudara. Itu juga samakah
di SD udah nggak melanjutkan atau ada kemauan sendiri nih kayaknya harus menyelesaikan? Kebetulan saya ada kemauan untuk sekolah yang lebih tinggi dari kakak saya, yaitu SMP. Oke. Pas kebetulan kelas 2 SMP, bapak saya mendahului. Berpulang waktu itu. Ya. Itu gimana akhirnya keberlanjutan sekolahnya? Jadi akhirnya saya berusaha untuk melanjutkan sekolah tadi biaya sendiri. Dengan cara kalau di kampung itu ngarit ya, memelihara sapi tetangga, cari daun-daun apa itu batang kering. Kalau orang Jawa tuh bilang renjak ya, untuk kayu bakar itu, sambil lupa. Daun-daun pisang yang kering untuk bungkus di kampung tuh gulung kacang gitu ya. Nah, untuk membantu biaya sekolah untuk menyelesaikan alhamdulillah. SMP waktu itu. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Itu perjuangannya benar-benar dari kecil justru ya Pak dari ya. Kecil. Nah, setelah lulus SMP, apa lanjutnya? Apakah lanjut ke tingkat selanjutnya atau memutuskan untuk merantau atau seperti apa waktu itu? Alhamdulillah saya tetap lanjut ke jenjang lebih tinggi, yaitu ke SMA. Tapi alhamdulillah semua sudah biaya sendiri. Biaya sendiri itu biaya tadi. Sendiri. Orang tua memang nggak mampu, jadi ya sudah. Saya baru banting tulang, jadi SMA-nya saya masuk SMA yang siang. Supaya pagi saya bisa kerja, cari rumput, cari ranting, cari kerja untuk biaya sekolah. Jadi masuk siang sampai malam. Habis itu paginya ngarit lagi. Iya. Sampai ya alhamdulillah sampai kelas 3. Begitu mau lulus saya merantau, ikut tetangga, ikut keluarga ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi, Jawa Timur. Ya. Jawa Timur. Oke, dari Pati ke Jawa Timur ke Banyuwangi, hijrah. Itu setelah lulus SMA ya Pak ya? Belum pengumuman lulus sih, cuma sudah selesai ujian. Selesai ujian, berapa hari kemudian saya ikut tetangga ke Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi itu kerjakah di sana atau melanjutkan pendidikan? Saya ikut istilah orang kampung saya itu boro ya. Boro itu jualan, yang saya pakai gerobak ditarik itu. Jualan kursi, jualan ranjang, Jepara. Saya ambil upah 10%. Kalau misalnya laku 1 juta, saya dapat 100.000. Ya. Keliling dari daerah Banyuwangi itu. Jadi berangkat hari ini bawa 3 atau 4 pasang sampai selesai 3-4 hari baru pulang. Jadi tidurnya di mana kita nggak tahu, mandinya di mana kita nggak tahu. Kadang tidur bisa di balai desa, di pos gambling, di mana kita malam kita istirahat di situ. Berapa lama Pak sempat menjalani menjadi apa tadi istilahnya? Istilahnya merantau boro ya. Boro itu tadi. Boro, ya. Itu dari berapa lama? kampung orang ke kampung orang ya. Untuk jualin itu barang itu tadi dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Itu berapa lama sempat menjalani? Kurang lebih hampir 1 tahun ya. 1 tahunan waktu itu. Alhamdulillah. Nasib belum beruntung. Dikira tadi sudah mulai. Belum beruntung. Belum ternyata. Nah, lalu itu kan Pak sudah istilahnya udah dewasa juga ya, lulus dari SMA, kemudian kepikiran untuk pengen menjadi abdi negara di salah satu institusi, yakni TNI ya Pak waktu itu. Iya. Itu kapan Pak? Kayaknya harus masuk nih. Sebenarnya masuk TNI itu bukan cita-cita awal dari saya ya. Karena memang kesannya tuh kalau masuk TNI atau Polri di kampung tuh harus bayar. Karena saya tahu diri, saya nggak punya duit. Iya. Jadi selesai dari Banyuwangi, habis Lebaran, ada keluarga yang merantau ke Banjarmasin. Akhirnya merantau ke Banjarmasin. Iya. Tahun 93 ya. 93 waktu itu. Tapi waktu itu belum kepikiran untuk masuk institusi TNI. Saya ke Banjarmasin, ikut keluarga, sama keluarga tadi dititipkan sama orang Pati juga, ikut gabung jualan empek-empek Palembang. Oke.
jadi pedagang nih. Dagang Iya, di dagang. Palembang. Ambil persen juga, ambil persen. Iya, ambil keuntungan, Ambil lah dari keuntungan situ dari gitu penjualan kan. aja. Masya Allah, ini bener-bener nggak banyak yang tahu ternyata ya Pak ya. Mungkin orang taunya, wah udah sesukses sekarang. Tapi ternyata ada perjalanan hidup yang harus dilalui dan itu boleh dibilang tidak mudah. Apalagi untuk anak muda sekarang nih ya, Iya. yang mungkin udah bisa dari orang tua mungkin ya. Tapi mungkin kalau dari nol ini perjuangannya benar-benar kerasa ya Pak bagi seorang Pak Haji. Alhamdulillah karena saya memang basicnya dari orang yang nggak punya, orang tua yang nggak punya. Jadi saya hidup ini punya prinsip harus hati-hati dan punya cita-cita. Mudah-mudahan cukup saya aja yang ngalami seperti ini. Anak saya mudah-mudahan lebih baik daripada orang tuanya. Harapan semua orang tua Harapan saya, pasti iya. seperti Insya itu Allah, ya iya. Pak ya, insya Allah. Berkat doa orang tua juga seperti itu. Pak, kemudian yang menarik juga adalah pengalaman Bapak di bidang militer. Ini seperti apa Pak, kalau boleh tahu? Itu sudah di Banjarmasin berarti? Sudah di Banjarmasin. Udah daftar waktu itu? Saya sempat ngalami jualan pempek, itu pagi sampai sore itu jualan pempek, ya. Kalau malam ikut tetangga orang Pati juga melayani penjualan nasi goreng, mie, bantu-bantu nyuci piring, bantu-bantu bikin teh, kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? Iya. Proses itu Ya, dilalui? 1 tahun berikutnya, alhamdulillah sama keluarga disarankan saya masuk Bintara TNI Angkatan Darat. Ya. Oke. Ikut, kemudian lulus, alhamdulillah, dan berkarirlah di TNI. Itu berapa lama Pak menjadi seorang abdi negara di institusi TNI? Kebetulan yang mulai dari awal ya tadi untuk pendaftaran Bintara TNI tadi itu TNI AD dari 600 sekian orang itu diambil kurang lebih 25 orang. Alhamdulillah saya masuk di dalamnya. Di dalamnya? Tes darah alhamdulillah dinyatakan lulus. Dan mengikuti seleksi lagi di pusat di Bandung. Kumpul seluruh Indonesia. Dinyatakan lulus lagi alhamdulillah. Lulus lagi alhamdulillah. Awalnya memang kepikiran pengen jadi TNI waktu itu Pak atau? Enggak. enggak sama sekali, cuma air mengalir aja. Karena saya merasa memang apa ya? Takut bayang-bayangan itu taunya biaya tadi terkendala. Masuk TNI pakai duit. Nah, alhamdulillah ternyata enggak. Ya Allah mudahkan waktu itu ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Waktu menjalani sebagai seorang TNI itu semua mengalir, alhamdulillah. Alhamdulillah mengalir. Kemudian, nah ini yang menarik juga nih, ya mungkin nggak banyak yang tahu. Ketika itu Bapak memutuskan untuk pensiun dini katanya. Iya. Itu benar nggak Pak? Jadi setelah kurang lebih 17 tahun menjalani masa dinas, saya tentunya minta restu dari orang tua, dari komandan, dari istri. Untuk coba-coba mengabdi di bidang lain. Di bidang lain. Cari pengalaman. Karena dari kecil juga jiwa bisnisnya sudah, alhamdulillah mulai kecil sudah orang tua terasah ya Pak ya. Iya. Karena tadi berjualan juga, berbisnis itu kayaknya memang sudah menjadi skill dari kecil. Lalu setelah direstui nih Pak dari orang tua, ya udah kalau memang ini keputusan dari Pak Haji waktu itu untuk pensiun dini, di usia berapa Pak waktu itu? Sebenarnya ibu nggak langsung merestui ya. Sebenarnya? Jadi ibu saya tuh sebenarnya agak berat, tapi alhamdulillah Kak, saya beri pengertian, saya beri masukan. Ya udah, Ale sebagai orang tua, karena yang jalanin kan kamu, katanya. Ya yang terbaik orang, ibu tinggal merestui aja yang terbaik. Seberapa kuat sih keinginan Bapak waktu itu untuk kayaknya ini udah deh, kayaknya memang harus mengabdi bidang lain tadi. Iya. Seberapa kuat waktu itu? Sebenarnya sih setelah pengen pensiun itu usaha ini sudah jalan. Karena waktu mulai masa kerja 3-4 tahun,
saya sudah memulai bisnis jual beli mobil sambil kerja. Dan menemukan sepertinya passionnya ada di bisnis seperti Iya. itu. Jadi tidak ada kegalauan untuk meninggalkan istilahnya jabatan terdahulunya. Enggak, pilihan. Pilihan. Ya, pilihan. Hidup adalah pilihan. Iya, Dan iya, itulah pilihan. yang Pak Haji Yanto pilih waktu itu. Nah, Pak, berbisnis di jual beli ya, istilahnya jual beli motor ini atau mobil lebih tepatnya, itu berapa lama sudah Pak digelutin dari Sebelum Istana Motor berdiri 2006, saya sempat belajar jual beli di rumahan, masih di asrama waktu itu, masih dinas ya. Kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Jadi dulunya sih bukan niat jajab, belajar pertama beli mobil itu pun saya belum bisa Nyetir? nyetir. Oke. Jadi pertama beli pickup itu seharga 3,5 juta. Saya titipkan ke teman untuk terima angkutan, jasa angkutan. ini sejarah pertama Ya, kalinya. pertama kali. Oke. Saya belum bisa nyopir ya. Supaya, mohon maaf, gaji kan masih pas-pasan. Saya punya tanggungan nyekolahkan adik, Betul. bantu orang tua. Jadi, pickup tadi dengan harapan bisa membantu. Oh, gimana caranya ada sampingan Ya, nih tambahan. gitu, ada tambahan. Nah, dari mobil pickup yang dibeli lalu disewakan istilahnya, Ya, kemudian terima keuntungannya bisa jasa. didapat, Keuntungannya bagi dua. dibagi dua. Sama yang pegang drivernya Yang pegang tadi. itu, Iya. oke, itu pertama kalinya ya Pertama Pak. Ya? kali. Mobil yang dibeli adalah pickup waktu itu disewakan. Sewakan. Padahal waktu itu juga belum bisa nyetir juga. Belum bisa nyopir. Akhirnya memutuskan, oke, dari situ walaupun keuntungannya dibagi dua, tapi semuanya berjalan dengan lancar waktu itu Pak. Alhamdulillah. Enggak. Tidak sesuai dengan harapan. Apa ini, betul. Pak? Nah, karena tadi nggak sesuai harapan, akhirnya mobil pickup tadi saya ambil alih, saya perbaiki, saya renovasi. Karena yang dibeli waktu itu pickupnya juga second. Sudah juga. tahun tua. Sudah tua juga. tahun tua, ya. Jadi Saya banyak perbaiki modal yang kurang keluar. lebih, ya, kurang lebih beli 3,5, perbaikan kurang lebih 500, 4 juta. Oke. Nah, karena saya belum bisa nyopir, ya akhirnya daripada nganggur, Iya. saya coba tawarin mobil itu. Oke, dijual Kalau nih. nggak salah di iklan Banjarmasin Pos. Waktu Dengan itu? harga dengan harga 4,5 juta nawar. Alhamdulillah dealnya 4,3 juta. Ada lebih dari Modal tadi. awal, oke. Sedangkan gaji saya waktu itu baru kurang lebih 150.000 Oke, menjadi per bulan. TNI, Jadi oke. dapat 300.000 tuh, waduh alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Bisa 2 bulan kali gaji. Iya, 2 kali gaji waktu Iya. itu. Nah, dari situlah akhirnya, wah ini kayaknya bisnis yang cukup menjanjikan ini. Ya, akhirnya saya coba beli lagi, duit yang tadi kita belikan lagi, seharga kurang lebih 4,5 juta, beli minibus. Pickup carry carry. minibus ya, seharga 4,5 juta. Coba kita bersihin, kita ya korek-korek apa Iya. yang kurang, coba-coba tawarkan lagi, alhamdulillah laku. Laku lagi. Dan seterusnya alhamdulillah. Oke. 2006 Oke. kita coba-coba buat showroom. Oke, ini dari Istana 2006 berarti. 2006, ya. 2006 udah berapa tahun tuh ya? Kurang lebih 18 tahun ya, 18 tahun. tahun. Masya Allah, luar biasa. Dan cabangnya juga nggak cuma di sini ya Pak ya? Ada beberapa. Ada beberapa ya. Alhamdulillah. Yang juga katanya diteruskan juga oleh putra Bapak. Iya. Bisnis ini. Insya Allah nanti kita supaya ada regenerasi. Jadi Oke. nantinya usaha-usaha ini kita limbahkan, kita teruskan ke anak. Ke anak. Oh, yang tadi Ya, Mas menyambut Rehan. kami. Ya. Oh, Mas Rehan. Oke. Masya Allah, luar biasa Pak. Kalau boleh tahu suka dukanya menjadi seorang pebisnis itu apa sih Pak? Kalau yang Bapak jalani sejauh ini khususnya di bidang jual beli ini, otomotif pasti. Ya, otomotif ya. Suka dukanya pasti ada ya. Sukanya tuh kalau Laku. mobilnya cepet laku pasti suka. Dukanya. Ini namanya pedagang ya pasti kayak gitu ya Pak ya? Tapi ya namanya berdagang itu antara dua. Kalau nggak untung rugi. Alhamdulillah kalau kita nggak disyukuri aja. Kita misalnya beli 10, rugi 3, alhamdulillah masih untung yang 7 unit. Gitu. Oke. Kita subsidi lah ya. Alhamdulillah. Kita prinsipnya kurang lebih sama customer, ya. Prinsipnya kita
beli mobil berani lebih tinggi daripada orang lain, jualnya pun lebih murah daripada orang lain. Seperti itu Iya. prinsipnya. Ibaratnya biar sedikit tapi kata orang Banjar tuh Iya. rancap ya. Oh, biar sedikit tapi racap Iya, racap. untungnya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini semua enjoy ya Pak ya, dan semua dijalani Kita air mengalir aja Mas. seperti air Iya, mengalir itu aja. sistem. Alhamdulillah bisa berkembang, ya bisa membantu ekonomi keluarga, bantu saudara, ya tetangga, biarpun nggak banyak pekerjaan juga ya, Pak, lapangan ya? kerjaan, Oke. warga sekitar, Oke. orang kampung. Apa yang membedakan mungkin showroomnya Bapak dengan yang lain istilahnya yang ada di sini? Istilahnya kalau orang mau beli nih harus ke Bapak. Apa yang menjadi keunggulan dari showroom Bapak? Apakah mungkin di sini stoknya banyak atau dari segi pelayanan? Apakah di sini juga mengutamakan pelayanan yang begitu prima? Atau seperti apa Pak? Yang pertama saya jaga kualitas. Kualitas. Yang kedua saya ngajari ke anak-anak, pokoknya tamu itu adalah raja. Oke. Iya. Jadi pelayanan benar-benar harus benar-benar prima. Saya Sampai berprinsip kita melayani tamu seperti melayani seorang raja. Oke. Iya. Ini sampai percaya nggak percaya pemirsa Merples TV, kita ngobrol aja. Tadi kayak telepon nggak berhenti. Pasti ini klien-klien yang pengen diberikan pelayanan langsung dari seorang Pak Haji ya. Ya kadang-kadang customer itu yang khususnya yang sudah kenal ya, nggak mau dilayani sama karyawan, maunya sama saya langsung. Langsung ketemu sama Pak Haji Yanto, Masya Allah luar biasa. Oke, ini juga sedikit memberikan motivasi Pak bagi orang-orang di luar sana yang kita tahu dari pengalaman hidup Pak Haji Yanto bahwa ya sukses tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada perjalanan hidup yang harus dilalui seperti itu. Tapi kalau mau dikasih motivasi kepada orang-orang yang ingin memulai bisnisnya seperti itu, apapun bisnisnya ya Pak ya, mau jualan makanan kah atau apa, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini juga banyak sekali yang mencoba peruntungan menjadi seorang pedagang seperti itu. Apa yang bisa Pak Yanto bagikan kepada orang-orang yang ingin memulai bisnisnya agar bisa struggle istilahnya atau survive, bertahan dengan bisnisnya dan bisa sukses seperti itu? Oh gitu. Jadi sebenarnya usaha itu yang pertama harus ada kemauan dulu, ya kan? Jadi kita mau belajar jual beli mobil, kita harus suka dengan mobil. Dengan itu. bisnisnya Ya. ini, oke. Dan mobil itu supaya laku, gimana caranya supaya laku? Harus bersih. Usahakan kita bersihkan sendiri. Apa yang nggak enak dipandang, kita ambil tindakan. Misalnya ada yang gores, kita deko. Banyak gundul, kita baikin, kita Pantesan ganti. tadi saya lihat di sini aja Pak. Saya tadi pas masuk gitu kan melihat itu saya sampai tercengang, dan kalau istilah anak muda sekarang diselawatin aja lah dulu gitu kan. Siapa tahu gitu ya. Oh jadi mencintai bisnisnya dulu, kemudian memberikan apa ya yang terbaik ketika kita berbisnis di satu bidang atau taruhlah jualan. Apa yang kita jual itu harus yang terbaik. Yang terbaik untuk buat customer. Iya. Prinsipnya apapun kerjaan kita harus kita senangi, harus kita syukuri, harus kita nikmati kerjaan kita, dan kalau perlu kita jadikan hobi. Insya Allah kalau kerjaan itu jadikan hobi, nikmatnya luar biasa. Jadi kayak ini aja ya Pak ya? Iya, jadi pagi sampai sore itu nggak terasa. Karena kita senang. Hobi dan senang menjalaninya. Hobi dan senang. Jadi nggak terasa seperti saya. Pagi kadang-kadang mandi pun kadang-kadang nggak terasa, nggak inget. Nggak mandi, ini nggak mandi. Ini mandi dong. Nggak mandi aja ganteng begini ya. Gimana pas mandi. Oke, luar biasa. Jadi senangi dulu bisnis yang kita jalani sekarang gitu kan. Kemudian berikan yang terbaik kepada customer. Kalau kita mungkin berhubungan dengan customer yang kemudian membeli dagangan kita. Mau dagang, mau jasa ya Pak ya? Jadi harus seperti itu ya. Kebetulan saya tuh sebenarnya di mobil saat sekarang kita memang benar-benar hobi. Sampai sekarang saya masih ikut ngepel, ikut bersihkan terjun mobil, langsung ya Pak ya.
bukan kalau saya mau bilang sama karyawan dibersihin, karyawan kan banyak. Tapi kan saya lebih senang karena hobi tadi bersihkan sendiri tuh lebih puas lah. Iya. Lebih senang saya tuh. Sampai sekarang kadang sehari bisa 3, 4, 5 unit bersihkan mobil sendiri. Dan alhamdulillah kalau melihat bagaimana penjualan mobil di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin itu bagus ya Pak ya ininya kalau dari tahun ke tahun. Untuk pasar di Kalimantan Selatan. Kalimantan ya. Regional. Saya kebetulan sampai Kalimantan Tengah, bisa Kalimantan Timur. Oke. Banjarmasin alhamdulillah luar biasa. Bahkan sampai di luar pulau Kalimantan saya juga ada langganan dari Manado, dari Bali, dari Sulawesi. Sampai ke Istana Motor. Masya Allah luar biasa. Karena trust atau kepercayaan dari customer itu tadi kepada Bapak, akhirnya mereka dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut juga. Ya apalagi sekarang medsos ya. Iya. Nah, betul. kita ikuti. Iya. Baik Pak, ini pas bulan puasa saya lihat juga agenda dari Istana Motor juga ada ya Pak ya, kayak misalnya buka puasa bersama sekaligus juga mungkin berbagi. Alhamdulillah untuk agenda itu kita pasti adakan rutin setiap tahun. Kebetulan bulan puasa ini baru malam tadi kita. Tadi malam. Ya, tadi malam. Kurang lebih ya 1.000 jamaah ya. Yang datang ya Pak ya. Untuk buka bersama. Sekaligus sama anak panti, tetangga, keluarga, rekan dan lain sebagainya. Sekaligus pemberian santunan juga. Dan itu rutin. Rutin alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Baik di Banjarmasin maupun di kampung halaman saya di Pati sana. Di Pati sana, Masya Allah luar biasa. Artinya di balik kesuksesan ini tidak meninggalkan istilahnya untuk berbagi kepada yang membutuhkan juga. Insya Allah. Siapa orang yang paling berjasa bagi Bapak sehingga membawa Bapak ke posisi yang sekarang menurut Bapak? Orang paling berjasa tentu kedua orang tua dulu ya pertama ya. Saya bisa seperti ini karena doa orang tua. Mas, tadi Bapak udah meninggal pas? Bapak duluan udah meninggal waktu zaman saya SMP. SMP. Kalau ibu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Yang kedua yang berjasa yaitu ada om saya. Om saya itu orang yang paling berjasa di keluarga saya. Namanya Om Widiat Moko. Yang membawa saya merantau ke Banjarmasin dari beliau. Akhirnya rezekinya ada di sini. Iya, rezekinya ada di sini. Alhamdulillah jodohnya di sini juga. Di sini juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedua orang tua, om, dan pasti keluarga. Yang juga selalu memberikan supportnya. Support dan doanya. Dan doa pastinya, iya. Apa yang ingin Pak Yanto sampaikan kepada om tercinta dan mungkin keluarga dari Pak Yanto sendiri atas kesuksesan yang Bapak dapatkan hingga detik ini? Saya terima kasih kepada Om Widi. Saya ingat jasa-jasa beliau. Bahasanya itu kalau nggak ada beliau, Om Widi tadi, saya mungkin masih ngarit di kampung atau jar orang Banjar itu masih Bohuma mungkin. Iya. Alhamdulillah mungkin rezekinya ada di sini. Banjarmasin. Pastinya ya. Berkat dukungan keluarga, om juga mensupport dan mendoakan pastinya akhirnya Bapak bisa seperti sekarang. Alhamdulillah. Air mengalir aja gitu. Betul. Pak, ini tadi sempat disinggung di awal bahwa selain Bapak, ini Mas Rehan tadi yang menyambut kami, ini juga meneruskan jejak Bapak untuk istilahnya menjadi perpanjangan tangan seorang Pak Haji Yanto meneruskan bisnis keluarga ini. Iya. Saya mohon izin untuk ngobrol sama Mas Rehan, boleh nggak? Boleh ya? Mungkin di luar. Kayaknya agak di luar. Kayaknya tadi ketemu customer deh menggantikan Bapak ya. Alhamdulillah. Mas Rehan mungkin beberapa tahun yang lalu belum tertarik untuk berbisnis otomotif. Setelah dia selesai kuliah, mungkin melihat papahnya kasihan ya, teleponnya kerangkring, melayani orang pagi sampai sore, mungkin rasa kasihan, mungkin alhamdulillah Pak Rehan tertarik akhirnya. Alhamdulillah Pak ya. Luar biasa, sampai terharu karena siapa lagi sih kalau nggak anak yang terusin. Betul.
Kita pengen ngobrol nih ya, Mas Rehan nanti dengan jiwa bisnisnya yang udah mulai terasah dari Bapak yang mengajarkan. Kita akan ngobrol bersama dengan Mas Rehan. Silakan main di depan karena ada beberapa cabang ya. Iya, betul. Nanti silakan sama Mas Rehan aja, Mas. Putra tercinta dari Pak Hajianto. Halo Mas Rehan. Oke. Wah, ketemu lagi nih. Ini lagi sibuk apa? Tadi lagi ngecek aja, ngecek kondisinya. Ngecek rutin. kondisi Iya, unit. Sambil manasin mesin. Sambil manasin. Iya. Berapa duit? Enggak, saya nggak mau beli. Karena udah pasti nggak mampu ya. Belum. Tapi disalawatin dulu deh Ramazan Muhammad ya. Oke, Mas Rehan, kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh nih? Iya, Tadi boleh. udah izin sama Bapak di dalam. Katanya nih Mas Rehan akhirnya yang bikin Pak Hajianto sebagai ayahanda dan ini putra tercinta, bikin bangga juga akhirnya mau meneruskan bisnis dari Pak Alhamdulillah, Hajianto iya. gitu. Alhamdulillah gitu akhirnya. Sebenarnya ketertarikan dari Mas Rehan sendiri untuk mau meneruskan ini, regenerasi lah istilahnya. Memang kayaknya bisnis harus gitu ya, harus ada yang meneruskan ya harus kan? meneruskan. Itu sejak kapan sih Mas Rehan memutuskan ya udah pengen ngebantu Bapak? Sebenarnya sih awal ketertarikannya itu dulu itu waktu kuliah. Itu kebetulan di Istana Motor ini belum ada yang megang untuk digital marketingnya lah, entah itu sosial media atau dan lain-lain. Jadi akhirnya waktu kuliah itu sambil ngebantu sosmed sini lah, masar-masarin mobil-mobil sini, baik melalui Instagram, Facebook. Oke. Ya, terus Karena eranya sudah sosmed ya sekarang ya. Sekarang harus digital. Iya. Kalau nggak digital sekarang udah Ketinggalan. pasti ketinggalan. Oke. Iya. Akhirnya pas kuliah waktu itu bantu-bantu, tapi Iya. pas sekarang udah lulus. Sekarang udah lulus, jadinya ya ngelanjutin lah. Oke, akhirnya ya udah ini saya yang nerusin lah Iya, istilahnya. betul. Dari berapa lama berarti udah megang? Kalau megang bantu itu sih dari awal kuliah berarti sudah 4 tahunan sih. 4 tahunan? Cuma Oke. kalau yang di showroomnya full di showroom itu mungkin ya hampir 1 tahun lah. Iya. 1 tahunan ini. Karena yang saya dengar juga Mas Rehan ini ada baru banget buka showroomnya cabang barunya Istana atau? Oh iya, kita ada cabang baru itu masih di Jalan Pangeran Hidayatullah juga. Itu di seberang Crystal Bakery atau Erafon lah. Namanya Bursa Mobil Istana Motor BJM. Bursa Mobil Istana Motor Ya. BJM yang langsung dipegang atau dihandle oleh Iya, betul. Mas Rehan sendiri gitu. Betul. Itu berapa lama berarti? 1 tahunan berarti dah? Belum. Oh, belum? Baru dari Januari ini tadi. Oh baru? Gitu, iya, baru opening kita. Oke. Baru grand Baru opening 3 bulan juga. lah. Oh oke, Iya. baru banget berarti 3 bulanan. Oke, nah tadi juga sempat ngobrol gitu kan. Pak Haji Suyanto ini kalau berbisnis showroom ini tidak jauh-jauh dari lokasi Pangeran Hidayatullah itu. Iya. Dari Mas Rehan juga alamatnya juga nggak jauh dari sini ya. Itu kenapa Masih berdekatan? Sebenarnya sih sempat beberapa kali juga untuk buka yang jauh-jauh. Dulu pernah di Gambut, pernah di Anjil Bakti, pernah. Cuma untuk mempermudah operasional lah. Jadi misalkan ada konsumen datang ke sini nyari unit, misalkan Fortuner, Fortunernya nggak ada di sini, jadi kita ambilkannya deket juga. konsumennya nggak lama nunggunya. Iya. Kalau deket tuh mudah jadinya ya, Mudah, koordinasinya mudah, memantaunya juga mudah. Operasional mudah. Kalau cek unit juga mudah. Bermudah Oke. konsumen juga kan. Iya. Prinsip dari Pak Hajianto tadi di dalam adalah customer is a king. Ya. Customer itu adalah raja, memberikan pelayanan terbaik. Kalau bagi Mas Rehan juga samakah mengambil ilmu dari Iya. Pak? Oke. Iya, pastinya sama lah. Kita juga di Istana Motor ini kan juga udah bukan baru, kita udah dari 2006 untuk showroomnya. 18 tahunan udah. Iya, 18 tahun. Iya. Jadi kita memang yang diutamakan itu kepuasan pelanggan sama ya kualitas mobilnya lah. Iya. Kalau bagi Mas Rehan, pelajaran apa yang bisa diambil dari Bapak gitu? Manggilnya Bapak ya berarti? Ayah, Bapak? Papa. Papa, oke. Iya.
suka ngajarin apa biasanya kalau untuk berbisnis di bidang otomotif ini? Biasanya apa tuh? Kalau dari papa sih yang paling sering diajarin itu yang paling penting leadership-nya sih. Oh, kepemimpinannya. Iya, betul. Soalnya juga udah banyak karyawan, dalam artian organisasi bisnisnya itu juga udah besar lah. Jadi kepemimpinan itu sangat penting juga. Oke. Kalau ngajarin tuh suka galak nggak sih? Papa harus gini gitu. Enggak sih, kalau sekarang sih enggak. Bapak udah ngurang-ngurangin ke showroom juga sekarang mulai dilepas ke kami lah, tim di showroom. Oh, oke. Jadi sedikit demi sedikit ilmunya diajarkan atau diturunkan ke Mas Rehan gitu, terutama tentang kepemimpinannya itu tadi. Dan alhamdulillah Mas Rehan juga sekarang melanjutkan bisnis itu berkat support dan juga doa dari Papa tadi ya. Kalau di mata Mas Rehan sendiri, Papa tuh sosoknya seperti apa sih? Bapak sih orangnya yang jelas sangat disiplin, sangat pekerja keras ya. Soalnya mulainya juga dari nol kan, benar-benar dari nol. Jadi ya yang pasti orangnya sangat pekerja keras, terus disiplin juga. Setiap pagi tuh bangun itu selalu subuh terus bersih-bersih rumah, terus baru olahraga di komplek. Oke. Jogging. Oke. Bahkan selain bersih-bersih rumah, katanya Pak Hajianto ini juga bersih-bersih mobil. Kadang beliau sendiri yang ngelakuin itu ya. Oke. Bagian dari leadership-nya juga. Leadership-nya juga. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, itukah yang bisa diambil pelajaran dari Mas Rehan, dari sosok Papa? Pasti sih. Soalnya juga Bapak selalu menekenin apapun yang dikerjain karyawan, kita sebagai pemimpin itu harus bisa juga. Nah, ya jadi bisa kalau karyawan terkurang, kita nggak cuma merintah, tapi kita bisa nyontehin yang benar itu gimana gitu. Oke, luar biasa. Ini ilmu leadership-nya sih nggak diraguin lagi kalau udah Papa yang ngajarin langsung gitu. Nah, walaupun ini kan terbilang baru ya untuk showroom yang langsung dihandle sama Mas Rehan sendiri itu dari Januari tadi, 3 bulanan. Tapi ada pengalaman nggak ketemu customer-customer di Kalimantan atau luar Kalimantan yang ada gitu? Ada yang rewel atau ada yang apa gitu istilahnya, kalau orang beli mobil kan istilahnya pasti wajar sih. Tete bengeknya harus ini ya. Kan beli mobil, apalagi mobil bekas kan juga beli mobil kan keluar uangnya nggak sedikit juga walaupun bekas kan gitu. Terus mobil bekas ya juga kita periksanya juga harus detail. Nah, kita juga sebagai penjual itu biasanya malah mempersilahkan konsumen itu kalau mau beli mobil itu cek dulu dengan benar. Kalau nggak berpengalaman ngecek mobil, silahkan bawa mekanik yang dipercaya. Silahkan. Kalau nggak ngerti juga atau nggak ada mekanik yang dikenal, nanti kita bantu ngejelasin lah secara umum apa-apa aja minusnya dan lain-lain. Iya. Sebenarnya setransparan itu dan semudah itu ya. Maksudnya dibantu. Kalau mungkin banyak orang di luar sana yang kalau mau jual sesuatu, misalnya mobil taruhlah itu, ya silahkan dicek, mau beli, kalau enggak ya udah gitu. Tapi di sini benar-benar ditawarkan pelayanan yang terbaik gitu. Bisa dijelasin, bisa dikasih masukan juga kepada calon pembelinya. Biasanya seperti itu. Kan namanya mobil bekas kan pasti ada minus juga ya, nggak perfect. Jadi ya memang kalau ada minusnya nanti ya kita jelaskan ke konsumen. Kita jelaskan, jadi konsumennya juga nggak ngerasa ketipu atau apa gitu loh. Jujur itu yang utama ya pastinya ya sebagai seorang pedagang. Brand besar kan. Iya. Oke, pantas tadi dibilang ini mengutamakan benar-benar kualitas dan pelayanan yang dijaga sampai sekarang ya. Jadi sejauh ini pengalaman nggak ada yang ini ya aneh-aneh ya nemu customer ya? Yang aneh-aneh sih ada juga. Apa tuh Mas? Boleh cerita? Nggak usah ya. Ya itu suka dukanya Mas Rehan lah ya nemuin. Suka dukanya pedagang ya wajar lah. Wajar ya pedagang ya. Oke, menurut Mas Rehan ini penjualan sejauh ini gimana? Apakah ada peningkatan atau? Sebenarnya dibandingkan tahun lalu, karena tahun lalu sih sebenarnya masih recovery ekonominya dari pandemi. Ya. Sekarang sih juga mulai naik lagi sejauh ini ya. Soalnya mungkin karena kondisi politik sudah lebih stabil.
Jadi orang-orang juga lebih bisa nerka-nerka lah ekonomi kedepannya gimana, lebih aman mungkin atau dan lain-lain lah. Jadi orang lebih yakin untuk beli mobil. Oke. Kalau dulu mungkin masih was-was lah. Selain mungkin bisa dipakai pribadi juga investasi juga ya mungkin ya. Iya, betul. Bisa Apalagi nanti yang bisa buat dijual bisnis. lagi. Bisnis lagi. Untuk sosial media ini Mas Rehan juga pegang sosial medianya juga. Betul. Sosial medianya ada di mana sih kalau Istana Motor tuh? Instagram ada, Facebook ada? Instagram kita ada Istana Motor BJM tanpa titik, tanpa spasi. Nah, itu untuk di Instagram. Di TikTok juga sama sih. TikTok Istana Motor BJM juga. Di Facebook ada juga kita di marketplace. Halaman Facebook juga ada. Kalau yang mau lihat katalognya, sebenarnya katalog lengkap itu ada di Instagram. Kalau di TikTok kita biasanya lebih ke review mobil. Oke, itu juga ada. Ya. TikToknya juga ada. Atau kalau mau katalog lengkap itu selain di Instagram ya di Facebook atau di website, kita ada juga website katalog. Ya. Oke, baik. Dan alhamdulillah sekarang ini yaitu tadi banyak juga yang percaya dengan Istana Motor menjadi pilihan mereka-mereka yang ingin mendapatkan mobil walaupun bekas tapi berkualitas. Betul. Juga diberikan pelayanan yang prima. Ya. Makanya sampai sekarang itu yang ingin dijaga. Iya, betul. Dan sampai sekarang alhamdulillah customernya makin banyak ya Mas ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Karena kepercayaan itu tadi. Oke, Mas Rehan, saya yakin abis ini banyak nih yang bakal nemuin Mas Rehan gitu kan. Dan juga banyak juga calon pembeli atau klien-klien nanti yang bakal ketemu sama Mas Rehan, terutama di showroom yang baru ya. Iya. Oke, nah terakhir mungkin apa yang ingin Mas Rehan sampaikan untuk Pak Haji Suyanto, papa tercinta. Terus juga ajak lagi nih mungkin pemirsa Merples TV yang ingin mendapatkan mobil yang berkualitas, mobil second tapi berkualitas, itu kemana aja? Silahkan. Oke, jadi untuk semua masyarakat Kalimantan Selatan terutama atau yang sekitarnya lah, Kalimantan Tengah dan lain-lain, kalau mau cari mobil bekas itu silahkan ke showroom Istana Motor, langsung aja hubungi nomor WA admin yang ada di Instagram atau dan lain-lain. Nanti kita bantu carikan mobil yang sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Yang diinginkan, betul. Sesuai dengan kebutuhan. Kadang konsumen juga masih bingung kan, mau nyari mobil tapi ya masih belum tahu mobilnya apa yang cocok, ya kita bantu biasanya. Dan disesuaikan dengan budget yang ada. Iya, betul. Di sini bisa cash, bisa kredit juga. Bisa cash, bisa kredit, bisa tukar tambah. Oke, bisa juga lewat WhatsApp. WhatsApp bisa. Bisa juga lewat Instagram. Instagram Oke. bisa. Ya, semoga showroom ini nanti masih bisa terus melayani masyarakat Kalimantan, Kalimantan Selatan terutama, untuk mendapatkan mobil bekas berkualitas Iya, dengan betul. pelayanan yang memuaskan. Memuaskan. Siapa tahu lebih besar lagi. Iya. Buka cabang di beberapa titik lagi. Iya. Untuk Banjarmasin di sini, luar Banjarmasin. Luar Banjarmasin untuk saat ini lagi nggak ada. Oh, belum ada. Iya. Mudah-mudahan didoain ya Mas ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Rehan atas Iya. waktunya. Iya. Sukses terus. Dan kita juga terima kasih sudah diundang langsung Siap. ke showroomnya dan ke kediaman dari Mas Rehan dan juga Papa tercinta. Oke, baik, dan pemirsa Merples TV, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Open Your Mind untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan program kami dan support kami terus untuk channel kami dan YouTube kami dengan subscribe yang belum subscribe ya. Kemudian share video ini sebanyak-banyaknya dan juga like serta komen. Komen di bawah, kasih komen. Iya. Mungkin pengen pesen lewat YouTube kita Iya. ke Mas Rehan, boleh. Boleh. Dan terima kasih sudah menyaksikan program kami. Kita nanti akan kembali di edisi berikutnya. Kira-kira siapa lagi narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol lebih dalam dan lebih terbuka lagi. Makanya pantengin terus hanya di sini di Merples TV. Yusman pamit, sampai jumpa next episode. Bye.